Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Tuan Chen, kamu tidak bisa. Ketika kepala istana Guanghan melihat ini, dia segera menghentikannya. Jangan berjanji padanya. Jangan, ini penipuan. Pemilik. Semua orang juga memandang Chen Ping secara bersamaan dan memblokir Chen Ping. Mereka semua tahu bahwa Mu Qing dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan mengekspos dirinya ke alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda akan menang dalam pertempuran apapun, tetapi sekarang Anda bahkan tidak mengetahui kekuatan lawan, bagaimana Anda bisa bertarung. Jangan khawatir, aku tahu aturanku sendiri, dia tidak bisa menyakitiku, kata Chen Ping sambil tersenyum percaya diri. Hahaha. Aku sudah melihat banyak orang yang percaya diri dan sombong, tapi kamu membuatku mengagumimu. Tidak perlu, lebih baik kamu gunakan kekuatan penuhmu, jika tidak, ketika kamu kalah, kamu akan berbohong dan menyangkalnya, mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Petik 2. Aku tidak suka orang yang bergosip. Mereka semua anak muda, kalau kamu menyombongkan diri, jangan banyak bicara. Chen Ping memandang Mu Qing dan berkata dengan tegas. Bagus. Setelah Mu Qing selesai berbicara, aura di tubuhnya langsung meledak, dan kemudian dia melambai keluar. Tuan Chen, Anda tidak boleh keluar. Penguasa istana Guanghan mencoba menghalangi Chen Ping dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan Chen, kami tidak takut mati, jangan tertipu. Luo Shouhai juga berkata. Tapi Chen Ping telah mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, formasi pertahanan yang ditempatkan di depan istana Guanghan perlahan ditutup. Chen Ping maju selangkah dan berada di depan Mu Qing. Mu Qing melambaikan tangannya, dan semua orang di belakangnya mundur. Bagaimanapun, pertempuran antara dua biksu alam kesengsaraan akan mempengaruhi area yang luas. Butler Liu memimpin orang-orang kembali. Matanya penuh percaya diri. Mu Qing adalah seorang biksu di alam Mahayana, bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, bisa bersaing dengannya. Tidak peduli betapa berbakatnya Chen Ping, metodenya tetap ada. Cemerlang, tetapi dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang mutlak, ini juga merupakan kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Kamu mengambil tindakan. Mu Qing memandang Chen Ping dan berkata. Chen Ping menggelengkan kepalanya, sebaiknya kamu mengambil tindakan dulu. Aku tidak ingin kehilangan kesabaran, jangan sampai kamu kalah nanti dan mencari alasan. Mata Mu Qing sedikit menyipit dan dia menatap Chen Ping, ini pertama kalinya aku melihat pria yang keras kepala sepertimu, jadi izinkan aku menamparkan mulutmu sampai bengkak. Begitu Mu Qing mengangkat tangannya, kabut hitam tiba-tiba memenuhi langit. Sebagai putra kedua dari keluarga Mu Qing benar-benar melakukan keterampilan sihir di depan umum tanpa rasa malu. Saya melihat telapak tangan besar menuju ke arah Chen Ping. Filamen ini secepat kilat, kemudian terus bertambah besar, dan akhirnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa. Ular piton raksasa yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit, membuka mulutnya yang berdarah. Ular piton raksasa ini menutupi langit dan matahari, dan setiap ular piton raksasa benar-benar memancarkan cahaya putih redup. Semua hal ajaib. Song Tianhai dari istana tanpa jiwa tiba-tiba berseru, pupil matanya menyusut, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ketika mereka mendengar kata Wan Xiang demonic skill, semua orang tercengang. Mu Qing juga memandang Song Tianhai, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Jelas, dia tidak menyangka seseorang akan mengenali metodenya. Lagu Master Istana, Kung Fu Iblis Wan Xiang yang kamu sebutkan adalah teknik iblis besar. Luo Shouhai bertanya dengan wajah kaget. Bagus. Lagu Tianhai mengangguk. Saat ini, wajah banyak orang berubah drastis.
Mereka semua tahu apa yang diwakili oleh iblis besar. Setelah perang antara dewa dan iblis, iblis hampir menghilang, dan mereka berada di lingkungan di mana semua orang berteriak untuk bertarung. Banyak pembudidaya iblis hidup dalam pengasingan dan berlatih secara diam-diam. Tapi ada iblis besar yang, bukannya bersembunyi, malah melakukan pembunuhan besar-besaran untuk menghidupkan kembali cara iblis. Kemudian, ratusan biksu berjuang keras melawan iblis besar dan akhirnya membunuh iblis besar tersebut. Waktu berlalu, dan semua orang sudah lama melupakan iblis besar. Tapi sekarang, Mo King ini benar-benar menggunakan teknik iblis besar. Keterampilan sihir anak ini sangat mirip dengan yang diwarisi dari zaman kuno. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Warisan kuno. Chen Ping sedikit bingung. Dia tidak menyangka Mo King begitu kuat. Kamu tidak perlu terlalu takut. Kekuatan sihir orang ini belum mencapai titik yang secara sempurna cocok dengan keterampilan mental dan fisik. Baunya seperti warisan kuno. Mungkin tebakanku salah. Raja Iblis Ciyun mungkin takut Chen Ping menjadi penakut, jadi dia berkata. Dipahami. Chen Ping mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Dalam kehampaan, awan api tiba-tiba muncul, dan di dalam awan api, 3 jenis api pamungkas menyala terus-menerus. Segera setelah itu, api pamungkas di awan api jatuh seperti meteorit. Sekelompok bola api terus menghantam ular piton raksasa itu. Melihat metode Chen Ping, semua orang berseru kaget. Metode yang digunakan oleh mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, bahkan mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Semua biksu terkejut. Butler Liu sedikit mengernyit setelah melihat metode yang digunakan oleh Chen Ping. Meskipun dia tahu bahwa Mu Kui dan Mu Nai dibunuh oleh Chen Ping, dia belum pernah melihat metode sebenarnya yang digunakan oleh Chen Ping. Sekarang melihat Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat 4, dengan santai meraihnya, ini membuat Butler Liu, yang awalnya percaya diri, sedikit khawatir. Pada saat ini, 2 warna muncul di langit, ular piton hitam diikuti oleh api merah. Aliran api menghantam ular piton raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh. Ular piton raksasa dipukul satu demi satu, lalu berubah menjadi potongan kabut hitam. Zihuo mengikuti ular piton raksasa itu, bertarung di udara. Mereka semua menghabiskan energi satu sama lain. Kemudian di tengah suara yang memekakkan telinga, kabut hitam perlahan menghilang, dan awan api juga mereda. Ketenangan telah kembali ke langit. Saat ini, hanya Chen Ping dan Mo King yang melayang di udara, saling memandang. Tidak ada pihak yang memanfaatkan langkah ini sama sekali. Namun, Mo King tidak terlalu terkejut, dia hanya merasa sedikit menyesal dan berkata, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Aku sangat takut membunuhmu dengan satu gerakan. Itu tidak menyenangkan. Di mata Mo King, dia tidak menganggap Chen Ping sebagai lawan, tapi sebagai mangsa. Dia hanya ingin bermain dengan Chen Ping sekarang. Dalam gerakan tadi, Mo King tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika hanya itu yang kamu punya, aku menyarankanmu untuk meminta maaf dan kembali ke rumahmu. Setidaknya aku menggunakan beberapa trik saat membunuh mereka. Petik 2. Terutama bibimu yang dipukuli sampai seluruh bajunya hilang, dan aku dipukuli telanjang. Oh, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Chen Ping memiliki sedikit cibiran di wajahnya, dengan sengaja membuat Mo King kesal. Karena hanya ketika Mo King marah dia akan secara tidak sengaja mengungkapkan identitas aslinya. Kekuatan, dengan begitu Chen Ping bisa mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, mata Mo King menunjukkan sedikit kemarahan. Tapi kemarahan itu hanya menghilang sebentar. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasi saya. Di keluargamu kita, wanita bekerja sama dengan pria dalam kultivasi ganda. Tidak masalah jika mereka melepas pakaiannya. Mo King menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Chen Ping mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuatnya marah dan membuatnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya.
Apa perbedaan antara keluargamu dan hewan seperti ini? Chen Ping mencibir dan berkata. Mu Qing memiliki wajah dingin, niat membunuh di matanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di atas kepala Mu Qing, kabut hitam membubung ke langit, dan kemudian kabut hitam menyebar menjadi jaring hitam besar. Dalam kabut hitam, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga telah diubah. Seiring dengan jari Mu Qing, kabut hitam yang dibungkus dengan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, dan diselimuti Chen Ping. Kali ini, web telah jatuh, tetapi bahkan lebih kuat daripada triknya sekarang. Di pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya berkedip. Seluruh jaring hitam menutupi Chen Ping, sehingga Chen Ping tidak menghindarinya sama sekali. Kecuali untuk tanah, Chen Ping tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Tetapi pada saat berkedip, Chen Ping dibungkus oleh jaring hitam. Pada saat paket jaring hitam, tubuh emas Chen Ping tidak buruk diluncurkan, dan langit dan lampu emas menyala. Suo, timbangan Jin Cancan menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Jaring hitam menutupi Chen Ping, dan kemudian membuat suara tabrakan logam. Tetapi tidak ada yang bisa melihat situasi di gawang hitam. Melihat adegan ini, istana Lord of Guanghan dan Huo Feng dan yang lainnya akan menyelamatkan Chen Ping. Melihat ini, manajer Liu juga siap dengan keluarga Mu kapan saja. Selama mereka berani menembak, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, perang sengit tidak dapat dihindari. Di jaring hitam, ada suara memekakkan telinga. Sebelum gerbang istana Guanghan, itu adalah pinjaman serigala. Mu Qing mencibir, melihat segala sesuatu di depan matanya penuh dengan penghinaan. Aku bisa mati di bawah jaringan Tuhanku, itu bisa dianggap sebagai ciptaanmu. Menurut pendapatnya, Chen Ping seharusnya mati. Lakukan. Pemilik istana Guanghan melihat bahwa Chen Ping tidak bisa melarikan diri dari gawang hitam, jadi dia memerintahkan semua orang untuk menyelamatkan semua orang. Hanya istirahat dari jaring, aku masih ingin menyakitiku. Ketika semua orang akan melakukannya, suara Chen Ping tiba-tiba datang dari gawang hitam. Segera setelah lampu emas menembus kabut hitam, cahaya keemasan bergegas ke awan. Seluruh orang Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan di Chen Ping Zhou, sepertinya hampir terlihat samar-samar bahwa ada bel di Chen Ping. Ini, Mu Qing mengerutkan kening, terlihat sangat terkejut. Ketika kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira. Saya tidak percaya. Mu Qing menembakkan kedua telapak tangannya, dan pedang terbang di jaring hitam terbang menuju Chen Ping seperti meteor. Pedang terbang menghantam Chen Ping, tapi semuanya terhalang oleh lonceng emas yang bersinar. Serangan Mu Qing sama sekali tidak melukai Chen Ping. Tapi telapak tangan Chen Ping tiba-tiba menekan. Aula Ben Lei. Melihat ini, Mu Qing melambaikan tangannya dan menggunakan jaring hitam untuk bergegas ke depan, mencoba memblokir telapak tangan Chen Ping. Tapi telapak tangan guntur jatuh dari langit dan langsung menghancurkan jaring hitam itu. Luar biasa, Tuan Chen, luar biasa. Teknik telapak tangan macam apa ini? Apakah ini telapak tangan Tathagata? Luar biasa. Di bawah telapak tangan ini, Mu Qing lebih buruk dari semut. Semua orang bersorak. Meskipun mereka semua disukai oleh Chen Ping, tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang belum pernah melihat Chen Ping menggunakan metode mengerikan seperti itu. Ekspresi Mu Qing menjadi serius untuk pertama kalinya. Menghadapi telapak guntur, dia merasakan tekanan dan ancaman. Kabut hitam memenuhi tubuh Mu Qing lagi, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kabut hitam tak berujung itu mengeras menjadi kepalan besar, dan meledak ke arah telapak tangan guntur Chen Ping. Kali ini, tabrakan kekuatan dua orang. Ledakan, tinju dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Setelah suara besar itu, turbulensi terbang melintasi langit, dan retakan gelap muncul sebentar di kehampaan.
Semua orang di sekitar mereka merunduk ke belakang untuk menghindari cedera akibat dampak yang mengerikan. Ketika kejadian setelahnya selesai, Chen Ping dan Mu Qing saling berpandangan lagi. Langkah ini sama-sama cocok lagi.